Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Aceh. Pemirsa, FFI bekerjasama dengan BPSKL Wilayah 1 Sumatera dan masuk kami KPH Wilayah 1 dan juga menggelar diskusi publik yang melibatkan masyarakat Aceh untuk mengupas potensi rotan dan jernang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Diskusi yang cukup seru karena melibatkan pengusaha jernang dan terbukanya wawasan masyarakat tentang potensi jernang dan juga rotan di salah satu hotel di kawasan Belang Padang Jumat malam kemarin. Flora Fauna Indonesia bekerja sama dengan BPSKL Wilayah 1 Sumatera dan KPH Wilayah 1 menggelar diskusi publik yang melibatkan masyarakat Aceh untuk mengupas potensi rotan dan jernang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Diskusi yang cukup seru karena melibatkan pengusaha jernang dan terbukanya wawasan masyarakat tentang potensi jernang juga rotan. Zainal Bakri, Ketua LKRRLA mengatakan potensi rotan di Aceh sangat baik. Potensi rotan Aceh harusnya dapat menjadi salah satu potensi baru peningkatan ekonomi rakyat, karena rotan merupakan hasil hutan non-kayu. Potensi rotan itu sendiri berada di Kampung Mane, yang mana rotan jenis mano yang terbaik terdapat di daerah itu. Potensi terbesar sebetulnya rotan jenis sarang buaya. Zainal berharap kalau pihaknya bisa mengeksplor rotan sarang buaya merupakan peluang baru untuk bertransaksi bahan baku rotan yang sudah terinovasi. Tapi Bapak, saya yakin Bapak punya potensi sarang buaya. Makanya nanti saya berharap kalau saya bisa mengeksplor bahan dasar sarang buaya, saya kira bisa berkomunikasi lebih lancar. Dan ini kalau memang LPAD kita mampu memproduksi, saya kira ini peluang baru untuk bertransaksi bahan baku rotan yang sudah terinovasi. Sementara itu Tantawi Adami, pengusaha jernang Aceh merupakan jernang terbaik di dunia. Selain menjanjikan secara ekonomi, secara efektivitas jernang lebih menguntungkan dari tanaman lain, baik dari harga hingga masa panen yang cukup singkat. Harga buah jernang maupun harga bahan baku setengah jadi dari buah jernang sangat tinggi. Sementara produktivitas semakin berkurang karena terjadinya penyempitan lahan produksi di kawasan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Permintaan pasar dunia terhadap bahan baku jernang sangat tinggi, sementara produksi dari Aceh sendiri masih sedikit. Padahal daerah Aceh dikenal memiliki potensi sumber daya alam paling banyak tumbuhnya rotan jernang liar di tengah hutan. Dilihat dari skala ekonomi, untuk budidaya penanaman 1 hektar tanaman jernang berbanding hasil 20 hektar tanaman kelapa sawit, terutama efektivitas kerja, ketersediaan lahan hingga modal yang dikeluarkan masyarakat maupun petani. Jernang Aceh ini sangat diminati oleh dunia luar, terutama sekali yang memproduksi obat-obat tradisional. Permintaan jernang Aceh ini tidak pernah cukup sesuai dengan kontrak. Kalau kontrak 1 ton, yang ada cuma 20 kilo, itulah. Manajer Fauna dan Flora Internasional Dewa Gumai mengatakan, sembari untuk menyelamatkan hutan, perlu juga untuk mendapatkan nilai tambah dari menjaga hutan itu sendiri. Salah satunya yaitu dari hasil hutan non-kayu seperti rotan dan jernang. Perlunya penguatan ekonomi, tahap demi tahap masyarakat dapat berpikir lebih maju. Bagi FFI, memang tidak mempunyai kapasitas teknik soal rotan dan jernang, tetapi secara garis besar FFI akan memfasilitasi apapun terkait untuk kemajuan. Bagi FFI, kita memang tidak punya kapasitas yang melebihi Pak Zainal, yang melebihi Pak Tantawi soal kapasitas teknis rotan dan jernang. Tapi secara lebih besar kita akan memfasilitasi apapun yang terkait dengan kemajuan ini. Misalnya begini. Kegiatan ini diikuti oleh LPHD Kampung Mane, LPHD Kampung Lutung, LPHD Kampung Belang Alam. Sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Zainal Bakri dari LKRRLA, Fauzan dari BPSKL Wilayah 1 Sumatera, Inayat Syah Putra dari KPH Wilayah 1, Tantawi Adami, pengusaha jernang, serta Dewa Gumai dari Flora Fauna Internasional.
Tim Liputan, Aceh TV.